Masih bersama Liputan 4. Kita sekarang berada di Kampung Cibayawak, di mana masyarakat mengeluhkan adanya pencemaran air di Kali Cibayawak yang diduga berasal dari PT Semido Gemilang. Kita akan pantau dan telusuri benarkah limbah tersebut berasal dari PT Semido Gemilang, dan kita juga akan temui seorang warga yang pernah menelusuri lokasi tersebut. Masalah air limbah yang diduga dari perusahaan PT Semido Gemilang, itu seperti apa sih sebenarnya hasil penelusuran Kapenol di lokasi? Hasil penelusuran waktu sampai dulu kami selusuri, ternyata di atas itu dipakai penyimpanan limbah yang disebut limbah sawit. Semua itu mengalirnya ke menjadi istilahnya apa, menyebabkan hitam pekat dan berbusa di Kali Cibayawak itu. Yang jelas penyebabnya dari penyimpanan limbah sawit itu. Terus aliran tersebut memang mengalir semua ke Sungai Cibayawak, dan sungainya tersebut kan dipakai oleh warga. Betul, dipakai seperti budidaya ikan, sawah, kalau mandi dan cuci mobil udah harus dipakai. Karena ketika kita mandi juga sudah ada yang kejadian yang seperti kata apa, jadi bisik bintik merah-merah itu. Kenapa? Sampai saat ini ya, belum ada yang di situ. Pihak aparat pun pun memiliki air Cibayawak. Pernah dikomplain nggak sama perusahaan? Secara pribadi Kapenol datang ke perusahaan terkait mempermasalahkan masalah air. Kalau masalah komplain mah saya mungkin dari 2013 sampai saat ini belum ada jawaban yang jelas. Jelas perusahaan menyangkal membuang limbah aja. Jawabannya hanya seperti itu. Oke, terima kasih Kapenol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga khususnya Banten, terjadilah pembuangan limbah dari PT Semido Gemilang. Seperti ini airnya, kan? Seperti ini airnya. Biasanya kan tidak seperti ini, sekarang seperti ini. Setelah saya konfirmasi ke perusahaan dulu, dia menyangkal tidak pernah membuang limbah. Tapi setahu saya air Cibayawak itu dari dulu sebelum ada perusahaan itu layak minum. Kenyataan sudah ada perusahaan, seperti inilah airnya. Janganpun pakai minum, pakai mandi aja udah nggak bisa. Menimbulkan gatal, terus bau yang tidak sedap. Sedangkan kami warga desa Dharmasari, kehidupannya tergantung kepada air Cibayawak ini untuk minum, untuk mandi, untuk cuci. Bahkan saya sendiri punya budidaya ikan. Kenyataannya seperti ini. Akhirnya di mana adanya kesejahteraan kehidupan kami ini. Selama ini kami sudah hasil laporan, baik itu tingkat desa, tingkat kecamatan, sampai tingkat kabupaten. Sampai saat ini belum ada jawaban yang jelas. Maka kepada warga khususnya Kecamatan Paya, tolonglah, siapa lagi kalau bukan kita yang peduli lingkungan. Berarti Pak, ini di atas itu pabriknya ya? Iya, betul. Nah,
Di atas pabrik ya, berarti ini alirannya menuju pabrik. ke laut ya nih. Ya, Nih. makanya kita, yuk mari kita selusuri ke atas supaya lebih jelas. Nah, kita mau selusuri ke atas. Ini pusatnya dari mana item ini? Ya. Alirannya ya. Aliran asli Cibaiawak ini dari perusahaan. Nah, ketemunya di sinilah. Ketemunya. Nah, tadi berarti dia itu tahu membuang limbah, tahu apa berarti ya tadi itu sempat berlimpah air. Nah, yang berbentuk ini busa ini kan dari sana. Nih, berbentuk seperti ini. Busanya ini dari aliran yang terakhir ini yang keempat. Dari perusahaan di atasnya ada PLTU, ada pabrik, ada perumahan. Terus naruh limbah juga kan di atas. Kalau lebih perlunya kita kalau mau ke atas oke. Baik, kita ke atas aja Pak, kita cek. Pabrik ini kan di bawahnya kali Cibaiawak. Berarti ini aliran Sungai Cibaiawak ini ditimbun Pak ya? Iya, ditimbun dikasih. Bisa didirikanlah bangunan. Bisa ditunjukkan Pak di mana ini alirannya Pak? Iya nih yang di sini pas ini nih, pas areal ini. Oh. Jadi dulu mah ini aliran kali, ternyata sekarang mah nggak ada. Berarti pas dengan yang pipa yang besar itu Pak ya, di bawahnya Pak ya? Betul, betul. Seharusnya emang nggak boleh Pak ya aliran Sungai Cibaiawak ini ditimbun kayak gini. Ya, menurut kami sih boleh dan tidaknya tidak tahu. Tapi yang lebih tahu kan mungkin aparatur penegak hukum lah. Yang lebih tahu, lebih bijaksana. Kalau memang seperti itu. Aliran yang ketiga dari aliran PLTU, dari pabrik. Ini sampai berbusa begini nih. Tuh. Oh iya. Sampai berbusa begini. Ini selama kurang lebih berarti ini udah mulai jernih. Ada 3 jam lah. Kurang lebih 3 jam hitam pekatnya. Sekarang mungkin udah mulai berangsur-angsur jernih lagi. Cuman busa-busanya masih pada nempel di pinggir-pinggir kali, di rumput-rumput yang ada di pinggir kali. Makanya dari sumber mana dan apa yang bisa menjadi seperti ini, selama ini tidak ada penjelasan dari pihak perusahaan maupun dari pihak pemerintah. Soalnya pemerintah khususnya lingkungan hidup juga sudah pernah turun ke aliran sungai ini, tapi sampai detik ini tidak ada tindak lanjutnya. Waktu tahun 2000, kalau nggak salah 2017, kejadian ikan mati yang dikali, bahkan orang dinas lingkungan hidup juga membawa ikan tersebut. Sampai sekarang belum ada kejelasan. Itu yang jelas Bapak dirugikan Pak ya? Jelas kalau dirugikan bukan saya aja. Ini sedangkan aliran ini ke laut tuh paling hanya dari sini tuh, dari atasnya, dari hulunya paling kurang lebih 2 km ke laut langsung. Jadi kalau berbicara dirugikan bukan hanya saya yang dirugikan, khususnya masyarakat Kecamatan Baya tuh baik nelayannya, baik petani-petani rumput laut. Yang jelas banyak yang dirugikan. Saya melaporkan seperti ini dengan dasar bukti ikan mati ada, terus air hitam alhamdulillah kami masukin botol ada sampai sekarang. Bapak laporan ini udah sampai kemana Pak? Untuk sementara ini alhamdulillah udah ke KLHK Jakarta. Bapak mulai laporan ini dari tahun berapa Pak? Dari tahun 2013 sampai sekarang belum ada yang menjelaskan. Ketika budidaya ikan saya mati hanya dikasih uang 15 juta. Saya bukan masalah uangnya, cuman untuk kehidupan saya ke depannya itu seperti apa. Gitu.
Berarti ini aliran sungai yang ketiga Pak ya? Ya, Berarti masih ada lagi aliran sungai? ada yang disebut bikinan pemerintah tuh yang disebut kalau orang sini mas sekam lah. Enggak, yang dimaksud itu dari aliran perusahaan. Dari aliran perusahaan ada lagi satu dari PLTU. Itu gorong-gorong ke sini ternyata airnya hitam. Nah, hitam berarti ini di atasnya lagi aliran yang ketiga. Dari PLTU ya. Kayaknya iya dari PLTU ini, nggak tahu dari dum yang merah yang atasnya lagi nih. Ini baunya sangat sengit sekali ini baunya. Ini airnya nih. Nah, ini airnya nih. Dari ujung mah sangat kental hitam banget. Kayaknya udah terus mengalir. Jadi agak-agak ini nih. Biasanya ada konfirmasi. Ini biasanya apa? Pihak Semino suka konfirmasi mau buang limbah gitu. Gimana? Sekarang tidak ada konfirmasi, tidak ada hujan. Tiba-tiba air Cibayawak itu tiba-tiba berubah warna menjadi hitam. Oh, waktu pas ke belakang biasanya kalau buang limbah apa bersihin saluran air suka ada konfirmasi. Kalau dia kan bilangnya bukan buang limbah, hanya mau istilahnya ngebersihin saluran akan api got. Kenyataan kalau dia konfirmasi biasanya tidak hitam. Nih, kalau nggak ada konfirmasi, tidak ada konfirmasi, ya ini terjadinya begini. Oh. Kadang rutin itu 3 bulan sekali itu pasti. Kalau yang konfirmasi air biasa-biasa aja, paling keruh-keruh gitu aja. Berarti nggak hitam Pak ya? Enggak. Nah sekarang mah makanya saya sengaja asli orang sini, saya peduli ke lingkungan. Makanya tiap item saya cek, saya dikasih masukin botol aqua. Barangkali para aparat yang misalkan peduli lingkungan, yuk kita bareng-bareng cari solusinya seperti apa biar perusahaan enak, masyarakat pun enak, tidak ada yang dirugikan. Oh iya.